Apa maknanya menjadi seorang pahlawan? Sebuah pertanyaan yang simple yang mungkin pernah kita tanyakan setidaknya sekali seumur hidup. Dan gak ada yang punya satu definisi yang sama. Mungkin sekedar berani di saat tidak ada yang mau, atau menolong orang ketika mereka meminta tolong, atau cukup membantu kucing yang terjebak di atas pohon. Kita semua tumbuh bersama media superhero di mana heroisme sangat dibesar-besarkan. Komik paling populer tentang hero, kartun yang kita tonton tentang pahlawan, dan itu semua untuk suatu alasan. Karena pada dasarnya menjadi seseorang yang dibutuhkan orang lain adalah keinginan manusia, tentu saja dengan alasannya masing-masing. Sebelum dimulai, video ini terinspirasi oleh YouTuber Squid dengan video berjudul How to Write Heroes. Jadi kalian habis nonton ini atau sekarang juga wajib nonton videonya beliau ya guys ya. Ketika kita mendengar kata pahlawan, contoh terbaik seorang pahlawan ideal adalah Superman. Seseorang yang memiliki kekuatan absolut tetapi tidak menjadikannya alasan untuk berhenti menjadi seorang manusia. Ironisnya, Superman bukanlah manusia. Tetapi walau begitu, dia lebih manusia daripada kita semua. Bisa didebatkan bahwa Superman itu terlalu sempurna, bahwa dia tidak punya sedikit pun kekurangan. Benar. Tapi kritik ini ditujukan kepada Superman sebagai karikatur hero sempurna, bukan Superman sebagai karakter. Belum lagi, Superman adalah pembantah dari kata-kata power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Ketika diberikan kekuatan yang tidak ada tandingannya, dia bisa aja ngambil alih dunia dan gak ada yang bisa menghentikannya. Tapi Superman tetap memilih melakukan hal yang baik. Setiap hari dia memilih melawan godaan kekuatan itu, dan ini menjadikannya seorang pahlawan ideal yang melakukan kebaikan karena dia ingin memberi contoh bagi mereka yang punya kekuatan maupun kekuasaan untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu kritik terbesar untuk Superman adalah ideologinya. Bagaimana bisa seseorang dipanggil pahlawan ketika dia nggak pernah terancam sedikit pun? Bagaimana bisa kita memanggil seseorang pahlawan ketika dia kebal? Kata siapa Superman bakal tetap baik kalau dia nggak punya kekuatan? Atau kalau dia tertekan sampai titik patah oleh musuhnya? Lagi pula kebaikan di situasi nyaman berbeda dengan kebaikan di situasi sebaliknya. Apa dia bakal masih tetap baik? Premis series Invincible bisa disingkat menjadi what if Superman itu jahat dan punya anak. Ketika Omni-Man adalah sosok Superman di Justice League KW ini, kesimpulan ini bisa diambil dengan mudah. Tapi sebenarnya Invincible adalah series yang menceritakan seorang Superman yang muda memiliki ayah yang jahat. Satu hal yang membuat Superman adalah mindsetnya, yaitu keinginan dia untuk bangkit di atas keburukan dan tetap melakukan kebaikan meski di masa sulit. Dan mindset inilah yang dibawa Mark Grayson ke obrolan ini. Walau jelas dari awal Mark punya kekuatan yang luar biasa, melihat ayahnya, dia tahu dia bisa mencapai levelnya. Tetapi setiap kali dia melawan villainnya, dia sadar bukan cuma ayahnya yang mengancam bumi, tetapi masih banyak lagi. Mark tahu dia bisa kalah. Dia tahu dia bisa mati kapan saja di medan tempur. Dan karena itulah mindset dia sebagai seorang pahlawan berdiri tegak. Di mana Superman menyajikan ide orang kuat memiliki pilihan untuk menjadi baik, Invincible mengajarkan kita untuk tetap menjadi baik meski keburukan lebih kuat dari kita. Sama seperti Superman, Mark lebih manusia dari kita. Mark selalu kesusahan dalam berusaha melakukan kebaikan. Dia harus melewati penderitaan dan rasa sakit dalam melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Tapi di sini dia menunjukkan bahwa kita bisa melakukan kebaikan meski tidak menguntungkan kita sama sekali, dan bahwa kita bisa mencapai level kebaikan tersebut dalam hidup. Di mana Mark harus selalu bertarung dengan nyawa sebagai taruhannya, Saitama nggak kayak gitu sama sekali. Saitama kebal dan yang terkuat. Tapi apa ini membuat Saitama nggak lebih mulia dari pahlawan lainnya? Saitama adalah tipe parodi hero yang mengomentari standar kepahlawanan. Dia menyelamatkan orang dan mengalahkan monster bukan karena hati nuraninya, tetapi dia melakukannya hanya karena hobi. Karena dia dulu bermimpi ingin menjadi seorang hero. Tetapi perjuangan Saitama ada pada internalnya. Saitama merasa dia sudah menyelesaikan hidupnya. Dia sudah mencapai impiannya untuk menjadi seseorang yang terkuat. Dia sudah mencapai impiannya untuk menjadi seseorang pahlawan. Dua hal ini mungkin gak relatable sama sekali bagi kita orang-orang rata-rata. Tetapi di sisi lain hidupnya, Saitama memang hanya seorang laki-laki yang memiliki kekurangan dalam aspek lain.
Dia adalah seseorang yang selalu nyari diskon kemanapun dia pergi. Dia adalah seseorang yang harus selalu ngalah dan akhirnya malah dia yang disalahin. Dia adalah seseorang yang sulit mendapatkan teman dan membuat koneksi. Sebelum Genos masuk ke dalam hidup Saitama, keseharian dia enggak lebih dari nonton TV, masak mie, ya dan kadang-kadang ngalahin monster. Dan inilah yang membuat dia seseorang manusia dengan kekurangan. Ketika Saitama menjadikan tujuan hidupnya menjadi yang terkuat dan mengalahkan monster, dan tercapailah tujuan itu, ya Saitama bakalan ngerasa hidupnya nggak ada artinya. Dan disinilah development Saitama sebagai hero bisa dimulai. Menjadi pahlawan bukan cuma ngalahin monster atau menjadi yang terkuat atau menang dalam pertarungan. Saitama harus belajar bahwa menjadi pahlawan juga adalah menyelamatkan orang, membuat orang tersenyum, bermanfaat bagi orang lain, atau bahkan sesimpel ada di sisi teman-temannya ketika mereka membutuhkan. Karena persis yang dikatakan King, jalan menuju kepahlawanan enggak tiba-tiba udahan pas jadi kuat. Di mana hak kita mengatakan bahwa kita udah nggak bisa tumbuh lagi sebagai manusia, mengatakan kita bosan hidup, dan bagaimana menjadi pahlawan terbaik, jawabannya harus ditemukan Saitama. Meski begitu, Saitama tetap menunjukkan mengapa dirinya pantas disebut sebagai pahlawan. Selama 3 tahun hidupnya sebagai hero, nggak ada satupun yang mengenal nama dia. Bahkan yang ada aksi heroik dia diambil dan diakui orang lain. Atau ada kalanya ketika Saitama sengaja menggambarkan dirinya sebagai orang licik dan gak bermoral agar hero di sekitarnya bisa mendapatkan terima kasih yang pantas dari orang-orang. Tapi meski begitu, Saitama gak pernah membenci masyarakat sampai dia pengen ngeratain bumi. Enggak sama sekali. Seperti yang dia bilang, dia melakukan ini bukan karena mencari validasi orang-orang, tetapi karena dia mau, dan itu aja cukup menjadi motivasi untuk tetap menjadi orang baik. Saitama mengajarkan kita untuk berbuat baik harus karena keinginan kita sendiri, bukan karena validasi orang lain. Superman, Mark, dan Saitama ketiganya punya impian menjadi pahlawan. Tetapi Yuji dari Jujutsu Kaisen nggak punya impian itu. Yuji sebagai karakter itu unik banget. Kita tahu dari awal bahwa dia adalah remaja di atas rata-rata. Gampang banget ngehancurin rekor sana sini. Tapi sejak kakeknya meninggal, sosok Yuji yang spesial ini mulai runtuh. Dia disuruh untuk membantu orang. Dia pengen orang-orang memiliki kematian yang benar. Dan 2 hal inilah yang menjadi motivasi dia untuk menjadi penyihir Jujutsu dan ngalahin Sukuna. Sederhana dan bisa disebut manusiawi. Dia enggak langsung pengen nyelamatin dunia karena dirinya spesial. Tapi ya, ideologi ini sangat rapuh. Tapi ideologi ini juga yang menguatkan Yuji sebagai karakter heroik. Di perjalanannya sebagai penyihir Jujutsu, dia terbukti bukan apa-apa. Di awal karirnya dia nggak bisa apa-apa dan bahkan mati. Dia nyoba nantang Sukuna dan langsung kalah. Dia melihat kanan kiri di mana teman-temannya, gurunya mati gitu aja. Ketika dia ingin semua orang memiliki kematian yang berarti dan benar, melihat ini Yuji ya mental breakdance. Dia semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Dan dia nambah memikul beban penderitaan dunia karena dia enggak bisa apa-apa. Tapi Yuji tetap bangkit. Dia terus maju bukan karena dia mikir dia ditakdirkan menjadi penyihir hebat, tetapi karena dia merasa harus. Dari semua penderitaannya muncullah kekuatan untuk tetap berbuat baik. Heroisme di konteks Yuji bukan hanya menang atau kalah, tetapi soal seberapa banyak luka yang bisa dia terima sambil terus berdiri dan maju di hadapan kesengsaraan. Yuji tetap melakukan hal yang benar meski nggak ada jaminan aksinya bakal menyelamatkan orang. Heroisme ini berbentuk suram tapi sangat tulus. Yuji mengajarkan kita bahwa kita nggak boleh nyerah meski kita ada di titik terendah, melainkan terus maju dan melakukan hal yang benar, meski nggak ada jaminan bakal berhasil. Seperti perkataan, a hero is no braver than an ordinary man, but he is brave 5 minutes longer. Kita coba kembali lagi ke Saitama sebentar. Dia sampai sekarang gak dikenal publik sama sekali. Tapi sebaliknya, sorotan penuh menjadikan All Might sebagai sosok pahlawan sejati yang menjadi simbol kedamaian di tengah gelapnya dunia. All Might muncul entah dari mana dan angka kejahatan langsung turun drastis. Beda dengan Saitama, All Might yang terkenal langsung memanfaatkan semua sorotannya untuk membangun sebuah ide bahwa selama dia ada, semua orang bisa hidup dengan tenang. Juga menginspirasi hero-hero yang akan datang. Tapi meski idealisme All Might begitu keren, realitas nggak mendukung sama sekali.
Idealisme All Might sebagai simbol kedamaian sebenarnya sangat rapuh dan ditunjukkan banget ketika dia pensiun dan publik kehilangan simbol kedamaiannya. Dari sini dunia mulai kacau lagi di sana sini. Ini menunjukkan bahwa seorang pahlawan jangan sampai dijadikan sebuah tempat bergantung, berekspektasi dengan mentalitas ya nanti juga diurus hero kok. Mentalitas bystander inilah yang secara tidak sengaja diciptakan All Might yang juga berkontribusi ke pembuatan mental Shigaraki. Kalau aja waktu itu ada yang ingin ngebantu dia, nggak mungkin Shigaraki akan jadi semengerikan sekarang. Dan ini karena masyarakat menggantungkan tanggung jawab mereka kepada para pahlawan. Meski The All Might berhasil, tetapi hanya dalam jangka pendek. Tapi di sisi lain karakter All Might, yaitu dia harus belajar bahwa dia nggak harus selalu ada di medan tempur dan mempertaruhkan nyawanya. Melainkan dia juga bisa menjadi pahlawan bagi murid-muridnya dengan tetap hidup dan mengajarkan sekaligus menurunkan ide-ide All Might yang sudah disempurnakan dalam perjalanan kepahlawanannya. Dia sadar bahwa nggak harus selalu dia, tetapi bisa diturunkan ke generasi selanjutnya berupa Deku yang menunjukkan sifat heroismenya sendiri juga. Tapi ya sayangnya semua development All Might hancur ketika muncul Iron Might. Transisi dikit ke Deku, yaitu kepahlawanan Deku nggak seperti contoh-contoh sebelumnya sudah tertanam dalam instingnya. Ketika dia lari menyelamatkan Bakugo, tubuhnya bergerak sendiri tanpa dia sadari. Atau ketika Mirio nyuruh Deku untuk jangan macem-macem dulu ke Eri, tapi insting pahlawannya nggak bisa diem dan dia tetap memilih untuk mencoba menolong meski melawan protokol. Dan ini juga bisa jadi salah satu contoh kepahlawanan. Ketika melakukan hal apa yang mereka pikir benar, meski hal itu tidak didukung. Deku juga mengajarkan bahwa hampir semua orang pasti punya konflik dan sisi dirinya masing-masing. Ide inilah yang terus mendorong Deku untuk mencari cara menyelamatkan Shigaraki dari dirinya sendiri. Bukan langsung habisin dan menang, tapi Deku ingin menang dan menyelamatkan Shigaraki. Layaknya perkataan, ketika diberi pilihan untuk menyelamatkan orang terdekat atau menyelamatkan dunia, mereka memilih keduanya. Salah satu karakter heroik paling tragis dalam media adalah Spider-Man. Keinginan untuk selalu menyelamati orang lain terus melampaui keinginan dia untuk istirahat, berhenti, dan menyerah. Gak peduli apapun yang terjadi pada dirinya sendiri, Peter Parker akan selalu bangkit dan melakukan hal yang benar. Ada kalanya dia ingin istirahat, ada kalanya dia ingin menyerahkan masalahnya ke orang lain. Tapi dia tahu kalau bukan dia sekarang yang mengurusnya, kemungkinan sampai kapanpun gak akan ada sampai terlambat. Spider-Man hidupnya enggak gampang sekali. Tapi dia enggak jadiin itu alasan untuk jadi enggak baik. Malahan sebaliknya. Karena Spider-Man hidupnya yang susah banget, dia yang paling mengerti akan penderitaan orang lain. Dan oleh karena itu dia pengen memastikan gak ada yang menderita seperti dia. Di balik yelping dan ngacapruknya Peter, ada karakter yang tragis menggunakan semua komedinya untuk tetap maju dan mengatasi semua yang dia alami. Di mana Spider-Man mengajarkan kita untuk tetap tersenyum dan terobos semua penderitaan kita, Peter Parker mengajarkan kita bahwa penderitaan itu jangan jadi alasan kita berhenti berbuat baik. Kalau bukan kita sekarang, lalu siapa lagi? Ketika diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan, jangan nunggu orang lain, tapi ambil kesempatan itu dan berbuat baik. Bantu orang lain. Karena puncak karakter Spider-Man adalah kepeduliannya terhadap orang lain sebelum dirinya sendiri. Karakter-karakter sebelumnya menunjukkan kepahlawanan yang konvensional. Tapi apa yang terjadi kalau pahlawan melawan semua ideologi dan sistem suatu kemasyarakatan dan mengubahnya secara menyeluruh? Hiccup dari How to Train Your Dragon adalah contoh sempurna dari sentimen itu. Hiccup di awal cerita walau punya privilege yaitu sebagai anaknya kepala desa Berk tetap bukan siapa-siapa dan malahan dipandang rendah, ditertawai dan diejek oleh masyarakatnya. Di dunia Viking seperti ini normalnya besar, kuat, tapi Hiccup pintar dan lemah. Gak akan ada orang yang expect Hiccup bakal jadi apapun dalam hidupnya, apalagi pahlawan. Tapi ya Hiccup membuktikan bahwa dia bukan hanya bisa jadi pahlawan, tetapi menjadi pahlawan terhebat dalam sejarah Berk. Hiccup yang nunjukin bahwa para naga enggak jahat, melainkan mencoba bertahan hidup sama persis kayak para Viking. Hiccup yang pertama kali menjinakkan naga, Hiccup yang ngebawa perdamaian pada kedua dunia berbeda ini. Hiccup yang mengubah cara pandang dan sistem desa Berk.
Cara hidup masyarakatnya inilah yang dia ubah. Karakter ini menunjukkan bahwa seorang pahlawan juga bisa datang dari manapun dengan pandangan dan persepsi yang di luar norma masyarakat. Kalau Hiccup jadi pahlawan biasa, tradisional, dan konvensional, dia bakalan jadi pemburu naga terhebat. Tapi enggak, dia menjadi pahlawan yang dibutuhkan negerinya. Hiccup mengajarkan bahwa dalam berbuat kebaikan, kita tidak perlu terpatok pada norma masyarakat, melainkan jadilah apa yang masyarakat itu butuhkan. Pada akhirnya, seorang pahlawan harus memiliki sifat kemanusiaan untuk bisa dipanggil sebagai pahlawan. Dan hakikat manusia adalah salah. Pahlawan gak selalu benar, gak sama sekali. Mereka membuat kesalahan, kekeliruan yang akan disesali. Tapi inilah yang membuat karakter pahlawan sangat menarik. Kita bisa menilai kepahlawanan seorang karakter karena motivasinya, uang kah, ketenaran, dan lain-lain. Tapi di dunia nyata, kita nggak bisa menilai seseorang hanya dengan motivasinya, karena kita nggak tahu niat mereka apa. Dan ya, definisi pahlawan tetap menjadi topik yang sangat luas. Dan Mimin menyimpulkan bahwa pahlawan adalah seseorang yang selalu berusaha melakukan kebaikan dengan segala cobaannya. Seseorang yang melakukan kebaikan untuk orang lain tanpa jaminan balasan. Seseorang yang kesusahan melakukan kebaikan tersebut meski sangat ingin. Seseorang yang melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Coba kita tarik nafas dan lihat sekitar. Sadari bahwa untuk kita mencapai titik hidup yang enak ini, berapa banyak yang harus dikorbankan untuk secara tidak langsung membantu. Sadari bahwa untuk mencapai titik hidup yang kadang susah ini, berapa banyak orang-orang egois yang secara tidak langsung merusak. Ketika kita menganggap kebaikan kita sendiri adalah balasan dari tindakan kita, disitulah sikap kepahlawanan. Ketika kita peduli terhadap orang lain, ketika kita melawan keburukan, ketika kita mengorbankan waktu dan kenyamanan kita untuk membantu orang lain, akan memberi nyawa yang tak terhitung waktu dan kenyamanan mereka. Oleh karena itu, berbuat baiklah. Dan sekarang Mimin mau nanya kepada kalian semua. Menurut kalian definisi pahlawan itu seperti apa? Jangan lupa komen di bawah, guys. Kalau kalian mau lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Sekaligus komen di bawah dan berikan ide-ide apa lagi yang mau dibahas di next video.